Halo Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi di hari ini dan marilah kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Kami berada di bulan Februari 2023, tanda penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada kami dan tanda Tuhan mempercayakan kehidupan ini kepada kami. Kami mohon kiranya hikmat Tuhan senantiasa menyertai kami supaya kami dapat menjalani tanggung jawab yang Tuhan berikan ini secara tepat dan baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Markus pasal 7 ayat 6 dan ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak Ibu pernah nggak ngalami ya, kita melihat orang itu di depan baik, secara bibir teh baik sekali. Padahal kalau kemudian lebih dalam lagi kita dalami orang itu, wah hatinya tidak sesuai dengan yang di bibirnya gitu ya. Contoh ada orang lain, ketemu orang lain, aduh manis banget sikapnya dan perkataannya di bibirnya, memuji dan memuja. Tetapi sesungguhnya di dalam hatinya tidak persis, tidak sama dengan yang dia ungkapkan di hati tentang orang itu. Itu akan terlihat. Contoh, ketika di depan orang itu dia berbaik-baik, mengata-ngatakan yang baik atau memperkatakan yang baik. Tapi ketika orang itu sudah tidak ada, atau dia berada jauh dari orang itu, dia akan memperkatakan sebaliknya. Begitu ya. Nah, itu hampir sama dengan yang mau digambarkan oleh Tuhan Yesus tentang beribadah dengan bibir dan beribadah dengan hati. Orang Israel itu dikatakan oleh Tuhan memuliakan aku dengan bibirnya. Umat itu memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Digambarkan bahwa beribadah atau memuliakan Allah dengan bibir ini hanya suatu kemunafikan. Diberikan contoh ketika mereka mempermasalahkan murid-murid Yesus yang dikatakan bahwa tidak mencuci tangan, tidak membasuh lebih dahulu tangan mereka sebelum mereka makan. Karena menurut orang Yahudi itu peraturannya orang sebelum makan harus cuci tangan. Harus dibasuh tangannya biar bersih, biar suci. Padahal urusan makan dan cuci tangan itu nggak ada kaitannya dengan bersih dan suci atau najis. Ya, ukuran kesucian seseorang tidak dapat diukur dengan orang itu cuci tangan atau tidak cuci tangan. Tidak ada hubungannya. Jadi orang yang makan sebelum makan cuci tangan itu dia dikatakan dia bersih, dia suci, dan orang yang tidak cuci tangan, orang yang najis enggak. Yang menentukan seseorang itu suci adalah hatinya. Bagaimana sikap hatinya kepada Tuhan yang kemudian terwujud di dalam sikapnya kepada sesama. Kalau orang itu menyembah dengan bibir, kepalsuan, ya jatuhnya pada kemunafikan dan penghakiman. Pendekatannya menghakimi sesama. Seolah-olah dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain jelek dan dia baik. Seperti murid-murid itu jelek karena tidak cuci tangan sebelum makan. Dan mereka adalah orang-orang yang baik karena mereka cuci tangan sebelum makan. Ada jauh lagi beri contoh mengenai persembahan atau pembelian orang tua. Munafik orang-orang Yahudi, mereka mengatakan bahwa kami nggak bisa tuh memelihara orang tua kami karena kami dananya sudah dipersembahkan untuk rumah Tuhan, untuk Tuhan. Padahal persembahan kepada Tuhan ini mereka angkat, mereka pakai untuk bela diri karena mereka mau menghindarkan diri dari tanggung jawab memelihara orang tua. Katanya udah saya beri persembahan kepada gereja dan kemudian saya nggak mau memelihara orang tua. Padahal tanggung jawab kepada Tuhan atau kepada gereja atau rumah Tuhan dengan tanggung jawab kepada orang tua itu mestinya berjalan seiring, bersamaan, secara paralel. Tapi orang Yahudi ingin membebaskan tanggung jawabnya untuk memelihara orang tua karena katanya dia sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Munafiknya. Yang Tuhan ingin adalah ibadah dengan hati. Ibadah dengan hati itu ibadah yang murni, ibadah yang tulus, ibadah yang sungguh-sungguh. Bagaimana ibadah kita mengukur ibadah itu dengan hati?
Ibadah dengan hati ukurannya apakah di hati kita itu baik kepada sesama. Apakah dari dalam hati kita itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi ukurannya adalah hati yang mengasihi. Kalau hati yang mengasihi, maka tidak akan bersikap menghakimi, menjelek-jelekan, menjatuhkan sesamanya. Hati yang mengasihi, hati yang penuh dengan kelembutan dan usaha untuk melindungi dan menyelamatkan. Dan hati yang beribadah, hati yang tetap baik dalam keadaan apapun gitu. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara. Jadi saya beri tema di sini beribadah dengan bibir versus beribadah dengan hati. Maka kita hari ini didorong untuk sebaiknya kita beribadah dengan hati. Beribadah dengan tulus, dengan jujur, bukan dengan kemunafikan. Dan beribadah dengan hati itu fondasinya adalah kasih sayang kepada Tuhan dan kasih sayang kepada sesama. Implementasinya adalah kita tidak suka untuk menghakimi orang lain, menjatuhkan orang lain, tetapi kita lebih kepada ingin menyelamatkan orang lain, ingin supaya situasi diperjuangkan semakin hari semakin baik. Nah, itu jugalah Bapak Ibu yang mestinya menjadi budaya bergereja kita GKI, ya. Kita beribadah dengan hati kepada Tuhan, kita berusaha untuk tulus dan jujur. Sikap-sikap kita itu di atas dasar kasih sayang kepada Tuhan dan kasih sayang kepada sesama. Tuhan menolong kita semua, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami dan mampukan kami untuk beribadah kepada Tuhan dengan hati. Hati yang dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Yang kemudian mewujud di dalam perilaku-perilaku sehari-hari kami secara nyata. Tuhan menolong kami supaya kami tidak beribadah kepada Tuhan dengan bibir saja. Hati bibir yang memuliakan Tuhan, tetapi juga hati dan perilaku yang baik. Tolonglah kami, jangan sampai kami menjadi orang-orang yang munafik, tetapi jadikanlah kami orang-orang yang murni, yang sungguh-sungguh orang yang baik kepada Tuhan dan baik kepada sesama. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.